Sampai suatu malam, anak bungsu Bu Leli mendadak demam tinggi. Badannya panas banget, napasnya sesak. Dia panik. Suaminya nggak bisa dihubungi, motor satu-satunya dipinjam tetangga. Warga lain udah tidur semua. Kalau kamu peduli dengan hidupmu dan ingin menjalaninya dengan lebih baik, tonton video ini sampai akhir. Karena di akhir kisah, ada pelajaran berharga yang bisa kamu bawa untuk kehidupan sehari-hari. Jangan lupa klik like dan subscribe, biar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Pagi di gang sempit kontrakan Blok H selalu dimulai dengan suara khas. Bukan suara burung, bukan juga musik dangdut dari warung. Tapi suara teriakan seorang perempuan setengah baya. Bu Leha, sampah sayurnya jangan taruh depan pintu, baunya naik ke lantai 2 tahu. Itu suara Bu Harti. Ibu kontrakan yang megang 6 pintu petak, jadi semacam ketua tidak resmi di situ. Badannya tinggi, wajahnya keras. Kalau ngomong, nadanya seperti orang marah melulu. Warga sering bisik-bisik, Bu Harti tuh galaknya dobel dari mertua. Anak-anak kecil suka lari begitu lihat Bu Harti lewat. Ibu-ibu lain juga sering pura-pura sibuk biar gak disapa. Karena kadang, sapaannya itu nyebelin. Itu cucian jangan ditaruh dekat tangga, licin tahu. Kalau ada yang jatuh, siapa yang repot? Tapi, yang gak semua orang tahu adalah di balik suara keras dan wajah galaknya, ada hati yang gak bisa diam melihat orang kesusahan. Bu Harti janda sejak umur 39. Suaminya, Pak Harun, meninggal karena kecelakaan waktu lagi kerja jadi sopir. Sejak saat itu, dia ngurus kontrakan sendiri. Gak punya anak. Tinggal sendirian. Banyak orang kira hidupnya keras karena dia gak punya keluarga. Padahal justru karena kesepian, dia ngerasa harus punya peran. Jadilah dia jadi pengawas kontrakan Blok Haji. Suka cerewet, iya. Tapi diam-diam ngelakuin lebih dari siapapun. Suatu hari, ada ibu baru pindahan, namanya Bu Leli. Anaknya 2, suaminya kerja di luar kota. Bu Harti langsung nyamperin pas baru sehari pindah. Ibu, jemuran jangan ditaruh di atas meteran listrik. Bahaya. Bu Leli langsung bete. Dia curhat ke tetangga. Baru juga pindah, udah diomelin. Dari situ, hubungan mereka renggang. Bu Leli sering jutak. Kalau ketemu Bu Harti cuma angguk tanpa senyum. Sampai suatu malam, anak bungsu Bu Leli mendadak demam tinggi. Badannya panas banget, napasnya sesak. Dia panik. Suaminya nggak bisa dihubungi, motor satu-satunya dipinjam tetangga. Warga lain udah tidur semua. Di tengah kepanikan itu, pintu rumah kontrakan Bu Harti tiba-tiba kebuka. Dia keluar pakai daster, bawa jaket dan motor. Ayo naik. Anakmu harus segera dibawa ke klinik. Gue udah siapin semuanya. Bu Leli kaget. Tapi dia langsung angkat anaknya. Bu Harti gas motor tanpa banyak tanya. Di klinik, dia juga yang bayar pendaftaran. Nemenin sampai jam 4 subuh. Dan paginya, Bu Harti tetap nyapu halaman sambil teriak. Siapa yang buang kulit pisang di jalanan? Mau bikin orang jatuh? Seolah semalam gak terjadi apa-apa. Warga mulai bisik-bisik lagi. Ada yang bilang Bu Harti sebenarnya baik. Tapi banyak juga yang gak peduli. Ya udah, dia bantuin, tapi tetap aja mulutnya nyebelin. Baik sih baik, tapi bisa gak sih ngomongnya lebih halus? Bahkan waktu Bu Harti bantu bawa Pak Udin ke puskesmas pas serangan jantung. Dan gendong anak tetangga yang kejang karena demam tinggi. Tetap aja image-nya di mata warga. Galak, nyolot, nggak ramah. Sampai suatu hari, Bu Harti jatuh sendiri di dapur. Kepalanya kejedot ujung meja. Dia pingsan, dan baru ditemukan paginya sama tukang gas. Dia dilarikan ke rumah sakit. Dan baru waktu itulah warga merasa kehilangan. Bu Leli datang sambil nangis. Saya salah udah ngejauh. Saya gak pernah tahu kalau Bu Harti bantu banyak orang. Warga mulai kumpulin uang buat bantu biaya pengobatan. Dan waktu Bu Harti akhirnya pulang, suasana kontrakan berubah. Anak-anak gak lari lagi. Ibu-ibu mulai bawa kue dan ngobrol. Tapi Bu Harti tetap jadi dirinya sendiri. Itu sandal jangan ditaruh sembarangan, bikin sempit. Semua ketawa. Karena kali ini, mereka tahu. Suara keras itu bukan benci.
Itu bentuk lain dari peduli. Kadang, suara keras dan sikap galak bukan tanda kebencian. Tapi cuma cara orang menjaga, dengan caranya sendiri. Bu Harti nggak pernah minta dihormati. Dia cuma gak bisa diam kalau lihat orang susah. Yang awalnya kita nilai dari wajah, dari gaya ngomong, ternyata adalah orang yang paling bisa diandalkan saat kita butuh. Jangan terlalu cepat menilai karakter seseorang dari luar. Kadang orang galak justru yang paling setia nolongin kita. Orang baik gak selalu punya cara yang lembut. Tapi tindakannya jelas. Lihat siapa yang hadir waktu kamu butuh bantuan paling darurat. Kebaikan sejati gak selalu terlihat manis. Tapi terasa dalam saat paling krusial.